Aku coba lagu ini kami ini bener kandang wingi yen wis ora ana sing bisa ngerti budaya seksenono ing kene ada Pak Bupati, ada Mas Hajar, ada sedulurku Mas Totok Buhori, ada seniman, semua siap kumbrekut nyawiji puji dumateng Gusti jagi budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Mas Budi sekaligus Mas Hajar dan Mas Nanang berharap pamerannya bisa berkolaborasi dengan kegiatan Museum Jogja Kembali. Bla 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 dan seterusnya. Singkat cerita, kalau menceritakan lukisan, karena satu lukisan adalah satu narasi, satu lukisan adalah satu buku, satu lukisan adalah satu dunia. Maka disampaikan penjenengan ingkang baget kula matur terima kasih yang tak terhingga kepada Museum Jogja Kembali, siapapun ingkang lenggah wonten mriki. Yang kedua Bapak Insinyur Suparmono sampun jika acara resmi makin sampun acara pameran. Tidak banyak yang bisa saya aturkan tentang lukisan, tetapi saya ingin matur bahwa saya melukis karena senang dan terbahagiakan. Jika kemudian lukisanku multi tafsir terhadap pemahaman bentuk, terhadap pemahaman warna, simbol dan seterusnya, ku yakini lukisanku sedang berproses, bergerak menuju rumah budaya, ke wilayah kemerdekaan yang siapapun sah untuk mendeskripsikan tentang karya kula. Semoga mangke sesarengan berapresiasi lukisan, mudah-mudahan memberi kebermanfaatan dalam ruang budaya wonten Ngayogyakarta. Mekaten, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok pelukis, mulai dari sini kemudian Taman Budaya sampai ke Surabaya dan sebagainya, saya adalah kurator tunggalnya. Nah, kali ini kami diminta untuk membuat tema atau tajuk pameran ini adalah suluk sani. Suluk itu adalah sesuatu nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang dalang, tidak hanya sekedar menyanyi, tetapi di dalam menyanyi itu adalah sesuatu yang akan disampaikan secara batiniah. Setelah nilai-nilai spiritual yang ditampilkan oleh Hartono di dalam karya-karyanya. Oleh karena itu akan menghasilkan sebuah karya namanya sani. Sani itu di dalam bahasa Sanskerta namanya seni. Sebenarnya seni ini adalah dari bahasa Belanda. Orang kita nggak bisa mengatakan sheni, J-E-N-I-E, sheni. Maka kita hanya mengatakan seni. Nah, oleh karena itu ide dasar ini yang diangkat oleh Hartono. Sheni adalah J
Jenny yang nanti di dalam bahasa Inggrisnya menjadi orang jenius. Jadi seniman itu sebenarnya adalah orang jenius. Nah, kali ini Hartono akan menyanyikan seni-seni yang ada saat ini. Ternyata seni objeknya banyak sekali. Objeknya kali ini adalah sesuatu yang akan menghadapi besok pada bulan 1 Suro itu akan ada apa. Diramalkan, dirancang, digagas, diamati oleh Hartono menjadi beberapa karya. Mulai karya yang pertama, Hartono berkonsentrasi melihat bentuk ini adalah konsentrasi Hartono sebagai pertama kali untuk menyatakan spiritualitasnya terhadap karya-karya ini, terhadap dunia ini. Nah, itulah frekuensi masuk di dalam hati Hartono sehingga menjadi sebuah karya seni. Inilah seorang seni. Maka seniman itu bisa dikatakan adalah orang yang jenius karena bisa merancang, mengembangkan, kemudian memprediksi yang akan datang. Siapa Ronggo Varsito? Ya, jadi ini merancang ke depan atau memprediksi apa yang akan terjadi yang akan datang. Oleh karena itu, kali ini Hartono akan melihat suasana sebelum 1 Suro ini akan ada apa, itu semua akan ditampilkan hari ini. Dan kebetulan apa yang akan terjadi para pemimpin-pemimpin kita setelah dan sebelum ini itu dikonsentrasi ini, diamati sebenarnya apa yang akan terjadi. Inilah karya-karya Hartono yang akan dipamerkan hari ini. Selamat menyaksikan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga karya-karya Pak Hartono dapat menginspirasi Indonesia. Amin. Amin, 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 amin. 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 Harapan dari pameran ini bisa ketemu dulur-dulur sebagai cara saya bersilaturahmi untuk menyampaikan gagasan, untuk merokok bareng, untuk beberapa hal supaya karya ini sampai kepada masyarakat. Memang harus disajikan dalam ruang yang terbuka selama sampai tanggal 18 Juli, Mas, 1 bulan. Kemudian materi atau karya di sini sangat universal, beragam karena sesuai tema. Suluk Sani adalah proses spiritual dalam proses berkarya. Di sini ada seorang pendoa, ada seorang proklamator, ada seorang presiden, bahkan di sana juga ada, kemudian ada seorang petani. Lebih memiliki keluasan subjek dan objek, Mas. Ada relevansi dengan situasi dan kondisi yang kondisi masyarakat atau global sekarang. Saya merasakan ada, karena di sana ada tokoh yang seringkali berbicara di media nasional, termasuk yang tambah laut yang di pagar itu saya menghadirkan seorang koli di sana, kemudian seorang narator yang sangat kritis misalnya Rocky Gerung, kemudian ada Prabowo presiden sekarang ini, kemudian ada Habibie, terus ada tokoh wayang Semer Gareng, Petruk Bagong, ada seorang nasionalis yang Jawais, ada Bung Karno yang jangan sampai melupakan sejarah, kemudian ada penjaga negara Kumbo Karno yang maju perang bukan karena saudara tetapi karena membela negaranya. Ini situasi sekarang saya mencoba untuk mengimplementasi, mengharmoni bahwa tugas saya adalah menghadirkan sebuah karya barangkali bisa memberi kebermanfaat. Minimal ada tokoh-tokoh yang bisa mengingatkan kondisi keindonesiaan sekarang. Di antaranya adalah tokoh-tokoh yang ada di sana. Tetapi multi tafsir ini kembali kepada kita semua bagaimana menginterpretasi karya, karena seni adalah multi tafsir terhadap memahami persoalan dan Itu Pak, itu kok ada Pak Jokowi gendong siapa itu Pak? Oh, ya, Jokowi di sana saya meneropong persoalan kekinian yang muncul di medsos, semua menghadirkan sosok Jokowi. Tetapi Jokowi yang saya lihat sekarang ini Jokowi yang sekian puluh tahun yang lalu menggendong seorang anak, yang saya mengimplementasi pada diri saya sendiri sebagai seorang ayah yang memiliki anak pasti memiliki kekudangan. Maka Jokowi di sana itu saya beri label
kekudangan. Artinya siapa seorang ayah pasti akan ngudang anaknya lah. Sing ayu dhewe, sing ganteng dhewe, sing pinter dhewe. Dalam tanda yang saya tengeri di sana lah, Anda laki-laki jadilah satrio utomo, bisa bekti, bisa bermanfaat kepada keluarga, agama, bangsa dan negaranya. Di sana kekudangan pun mungkin kita sebagai seorang lelaki dan seayang ayah. Baik buruk saya tidak akan mengatakan, monggo terserah, tetapi saya silaturahmi dengan membawa lukisan untuk menambah persaudaraan. Syukur bagi ada diskusi kecil yang memberi kebermanfaatan dalam kebudayaan